Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang kelas kata, frasa, klausa, dan kalimat. Anggota kami terdiri dari 10 orang, yaitu Agita Namira Yuliza, NPM 019, Nopri Wiratama Friliansa, NPM 020, Oktato Ibah, NPM 023, Ardela dan Awalia, NPM 024, Nur Ayu Aktarina, NPM 039, Muhammad Bintang Firdaus, NPM 045, Fani Rizky Sofiana, NPM 050, Raymond Farasyandika, NPM 059, Faisal Haris Makarim Ganda Dipura, NPM 065, Dirga Wira Aditya, NPM 19 5705 1011. Penjelasan pertama mengenai kelas kata akan dijelaskan oleh Raymond Farasyandika. Padanya dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Bintang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelas kata. Jadi pertama, kelas kata itu dibagi menjadi 13. Yang pertama itu ada nomina, yang kedua ada verba, adjektiva, pronomina, numeralia, interrogativa, adverbia, demonstrativa, artikula, preposisi, konjungsi, fatis, dan terakhir interjeksi. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan dengan yang terkait dengan nomina. Nomina atau kata yang tidak mempunyai potensi untuk bergabung dengan partikel tidak dan mempunyai potensi untuk didahului oleh partikel dari. Nomina itu sendiri dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu ada yang berafiks, contohnya itu keuangan dan perpaduan. Yang berikutnya ada reduplikasi, itu contohnya gedung-gedung dan tetamu. Lalu ada gabungan proses, seperti batu-batuan dan kesinambungan. Lalu ada paduan leksem, itu seperti daya juang dan jejak langkah. Lalu ada paduan leksem gabungan, itu pendayagunaan dan ketatahahasaan. Lalu yang terakhir itu ada yang nomina proses, itu dia dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah deverbalisasi, itu pengangguran dan pemandian. Lalu ada deadjektivalisasi, itu ketinggian dan leluhur. Ada denumeralisasi, kepelbagian dan kesatuan. Lalu ada deadverbialisasi, itu keterlaluan dan kelebihan. Dan yang terakhir ada penggabungan, seperti contohnya itu jatuhnya dan tridharma. Berikutnya ada verba. Verba itu adalah kata yang dapat didampingi partikel tidak dalam konstruksi dan tidak dapat didampingi partikel di, ke, dari, atau dengan partikel sangat, lebih, atau agak. Contoh dari verba itu ada pertama verba bebas, itu makan dan minum. Lalu ada verba turunan atau dapat afiksasi, reduplikasi, dan gabungan proses. Dan terakhir itu ada verba majemuk. Berikutnya ada adjektiva. Adjektiva adalah kata yang dapat bergabung dengan partikel tidak, dapat mendampingi nomina atau didampingi partikel seperti lebih, sangat, dan agak. Adjektiva ini memiliki ciri-ciri morfologis seperti memiliki akhiran R dalam honorer, akhiran if dalam sensitif, dan akhiran i dalam alami. Dan dapat dibentuk menjadi nomina dengan konfiks ke dan an. Seperti contohnya itu ada keyakinan. Berikutnya ada pronomina. Pronomina itu berfungsi untuk menggantikan nomina. Kata yang digantikan disebut sebagai anteseden. Menurut KBBI, anteseden itu adalah unsur terdahulu yang ditunjuk oleh ungkapan dalam suatu klausa atau kalimat. Contohnya itu ada Ani cantik, tetapi kelakuannya jelek. Ciri-ciri dari pronomina itu, pertama, menduduki posisi fungsi subjek dan objek, bahkan kadang pada kalimat tertentu menduduki fungsi predikat. Acuannya itu dapat pindah-pindah tergantung pada siapa yang menjadi pembicara, siapa yang menjadi pembaca, atau siapa yang dibicarakan. Pronomina itu ada beberapa jenisnya. Pertama ada pronomina persona, itu sebagai kata ganti orang. Kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Kata ganti orang pertama itu untuk orang yang berbicara atau si pembicara. Contohnya aku dan kami. Kata ganti orang kedua itu untuk menggantikan lawan bicara atau orang yang bicara. Contohnya kamu dan engkau. Lalu kata ganti orang ketiga itu untuk menggantikan orang yang sedang dibicarakan atau menjadi bahan pembicaraan. Contohnya ia dan dia.
Lalu berikutnya ada pronomina possessiva atau kata ganti empunya. Kata ganti empunya ini merupakan segala kata yang menggantikan kata ganti orang dalam kedudukan sebagai pemilik. Kata ganti empunya itu selalu menyatakan kepunyaan atau pemilik. Contoh dari kata ganti empunya ini, yang pertama, kata ganti orang pertama tunggal atau jamak, kata ganti orang kedua tunggal atau jamak, dan kata ganti orang ketiga tunggal atau jamak. Lalu berikutnya ada pronomina demonstrativa atau kata ganti penunjuk, yang merupakan segala kata yang menunjukkan letak suatu benda atau yang dibendakan. Macam-macam kata ganti penunjuk itu pembagian kata menjadi letak tempat atau benda, menunjuk letak si tempat si pembicara dengan menggunakan kata ini, menunjuk letak si tempat lawan bicara dengan menggunakan kata ganti kata itu. Contoh, sana sini, di situ di sana, ke sana, dan lain sebagainya. Lalu ada pronomina relativa atau kata ganti penghubung. Kata ganti penghubung ialah kata ganti yang merangkaikan kata benda dengan kata yang menerangkan kata benda tersebut. Contohnya itu ada bunga merah. Itu sama saja dengan bunga yang merah. Lalu ada pronomina interrogativa, kata ganti untuk penanya. Merupakan kata ganti menyatakan tentang orang atau keadaan. Contohnya itu ada apa, contoh itu adalah bola apa itu, lalu ada mana, yang mana kau beli, dari mana kalian, lalu ada siapa, itu untuk siapa yang datang itu. Lalu ada pronomina intermeinativa, atau kata ganti tak tentu. Kata ganti tak tentu ialah kata-kata yang menggantikan atau menunjukkan tempat suatu benda atau orang dalam keadaan tidak tentu atau umum. Contohnya itu, suatu saat pasti dia akan sadar. Lalu ada pronomina berdasarkan hubungannya dengan nomina. Yang pertama itu pronomina intratekstual dalam hubungan teks yang sama. Contohnya itu, pertama, Rudi sahabat saya, pekerjaannya mengajar di SMU Negeri 16 Jakarta. Bersifat anaforis, yaitu penunjukan kembali kepada suatu anteseden dengan pengulangan atau substitusi gramatikalnya. Ini merupakan anafora. Rudi sahabat saya merupakan anteseden. Dengan gayanya yang berapi-api itu, Soekarno berhasil menarik massa. Nya pada kata gayanya ini bersifat kataforis. Lalu ada pronomina ekstra tekstual dalam hubungan teks yang berbeda. Contoh, saya yang mengerjakannya. Katanya ini bersifat anaforis, yaitu penunjukan kembali kepada suatu anteseden dengan pengulangan atau substansi gramatikal. Lalu ada pronomina berdasarkan referensinya. Yang pertama itu ada pronomina takrif, pemberitahuan, pernyataan, penentuan, dan batasan, yang mengacu kepada bentuk persoalan formal tertentu. Misalnya pronomina tunggal saya, aku, kami, ia, dan mereka. Lalu ada pronomina takrif, yaitu pronomina yang tidak menunjuk pada orang atau benda tertentu. Contohnya itu seseorang dan barang siapa. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh Nurayu. Pada Nurayu saya persilakan. Baik, selanjutnya di sini ada numeralia, kelas kata numeralia. Numeralia adalah kategori kelas kata yang pertama dapat mendampingi nomina dalam konstruksi sintaksis. Yang kedua, mempunyai potensi untuk mendampingi numeralia lain. Yang ketiga, tidak dapat bergabung dengan kata tidak atau sangat. Nah, numeralia ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada numeralia ta'rif atau tertentu, dan numeralia ta'rif. Yang pertama, numeralia ta'rif ini dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada numeralia pokok yang ditandai dengan adanya jawaban dari kata berapa, misalnya 1, 2, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ini numeralia tingkat ditandai dengan jawaban yang keberapa. Nah, yang pertama itu numeralia tingkat. Yang ketiga, numeralia kolektif. Numeralia kolektif ini ditandai dengan satuan bilangan, misalnya lusin, kodi, dan meter. Dan jenis yang kedua ada numeralia tak takrif. Numeralia tak takrif adalah numeralia yang menyatakan jumlah yang tidak tentu, misalnya berapa, sekalian, semua, segenap. Contohnya adalah segenap mahasiswa jurusan ilmu komputer Universitas Lampung. Nah, di situ jumlah mahasiswanya kan tidak
dinyatakan dengan jumlah yang tentu, misalnya 200 atau berapa, tapi kita ganti dengan kata segenap. Berikutnya ada interrogativa. Interrogativa ini adalah kategori dalam kategori kelas kata dalam kalimat interrogatif yang berfungsi untuk menggantikan sesuatu yang ingin diketahui oleh pembicara atau mengukuhkan apa yang telah diketahui pembicara. Apa yang ingin diketahui dan apa yang dikukuhkan pembicara itu disebut sebagai antecedent, ada di luar wacana. Dan karena baru akan diketahui kemudian, interrogativa ini bersifat kataforis. Interrogativa ini dibagi menjadi 3, yaitu ada interrogativa dasar. Contohnya itu ada kata apa, bila, bukan, kapan, mana, masa. Misalnya, apa yang kamu lakukan. Kedua ada interrogativa turunan. Interrogativa turunan ini kata-kata yang termasuk dalam interrogativa turunan yaitu apabila, apaan, apa-apaan, bagaimana, bagaimanakah, berapa, di mana, kemana, dan lain sebagainya. Yang ketiga ini adalah interrogativa terikat. Contohnya ini adalah katakah dan tah. Berikutnya di sini ada adverbia, kelas kata adverbia. Adverbia adalah kata keterangan yang menjelaskan verba, adjektiva, atau adverbia lain. Nah, pada umumnya adverbia ini digunakan sebagai pewatas. Ini contohnya sebagai berikut, Paman baru tiba di Jakarta. Nah, pada contoh ini adverbia baru serta belum menjadi pewatas untuk verba tiba dan mengerjakan. Nah, kata adverbia baru ini belum menjadi pewatas untuk verba tiba. Nah, kedua verba ini merupakan inti. Nah, berikutnya contoh yang berikutnya yaitu Mama ingin sekali memiliki rumah gedongan. Nah, kata ini memiliki dua adverbia. Nah, kata ingin ini berdiri sebagai inti, sedangkan kata sekali adalah pewatasnya. Nah, menurut Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, adverbia berdasarkan perilaku semantisnya itu dapat digolongkan menjadi 8 macam, yakni adverbia kualitatif, kuantitatif, limitatif, frekuentif, kewaktuan, kecaraan, kontrastif, dan keniscayaan. Nah, adverbia kualitatif. Adverbia kualitatif ini digunakan untuk menyatakan makna yang berhubungan dengan derajat, tingkat, atau mutu. Nah, di sini contohnya Udin paling suka minum kopi. Kata paling ini merupakan adverbia kualitatif karena dia menunjukkan mutu, derajat, tingkat, atau mutu. Berikutnya, contoh yang kedua di sini, nilai ujian matematika anak saya sangat bagus. Kata sangat ini merupakan adverbia kualitatif yang menunjukkan tingkatan, sangat. Contoh lainnya bisa dilihat pada slide. Berikutnya ada adverbia kuantitatif. Adverbia kuantitatif ini berbeda dengan adverbia kualitatif. Nah, adverbia kuantitatif menyatakan makna yang berhubungan dengan jumlah. Contohnya, jangan banyak minta. Nah, kata banyak di sini menunjukkan jumlah. Jumlahnya banyak. Contoh yang kedua, biaya yang ia keluarkan untuk perjalanan ini tidaklah sedikit. Kata sedikit menyatakan jumlah dari biaya. Berikutnya, bisa dilihat pada slide. Selanjutnya ada adverbia limitatif. Adverbia limitatif ini bertujuan untuk menyatakan makna yang berhubungan dengan pembatasan. Contohnya adalah vaksin hanya untuk orang kaya. Kata hanya di sini merupakan adverbia limitatif. Dia membatasi vaksin ini untuk orang kaya. Contoh berikutnya, kami di rumah saja sewaktu tahun baru nanti.
kata saja di sini merupakan adverbia limitatif. Selanjutnya, adverbia frekuentatif. Adverbia frekuentatif ini menyatakan makna yang berhubungan dengan kekerapan. Kekerapan atau keseringan. Kait waktu. Contohnya adalah kami selalu menyempatkan diri untuk sarapan bersama-sama. Nah, di sini kata selalu merupakan adverbia frekuentatif. Dia menyatakan kekerapan atau seberapa sering mereka menyempatkan diri untuk sarapan bersama-sama. Nah, contoh yang berikutnya adalah mereka sudah jarang berbicara. Nah, kata jarang ini juga menyatakan frekuensi waktunya. Berikutnya adalah adverbia kewaktuan. Adverbia kewaktuan ini menyatakan makna yang berhubungan dengan terjadinya suatu peristiwa. Nah, contohnya adalah aku baru mengerti maksudmu selama ini. Kata baru menunjukkan ini adverbia kewaktuan. Dia menyatakan makna yang berhubungan dengan terjadinya suatu peristiwa. Dan kita harus segera berangkat. Kata segera juga merupakan adverbia kewaktuan. Adverbia kewaktuan ini berbeda dengan adverbia frekuentatif. Kalau frekuentatif tadi, dia berhubungan dengan kekerapan, yaitu frekuensi waktu. Sedangkan adverbia kewaktuan ini berhubungan dengan terjadinya suatu peristiwa. Jadi misalnya waktu, segera, contohnya bisa dilihat di sini. Berikutnya adalah adverbia kecaraan. Adverbia kecaraan ini menyatakan makna yang berhubungan dengan proses terjadinya suatu peristiwa. Sebagai proses terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, aku diam-diam mengamatinya dari jauh. Nah, kata diam-diam ini menunjukkan, menyatakan makna yang berhubungan dengan proses terjadi suatu peristiwa. Jadi, subjek aku, adverbia kecaraan ini adalah diam-diam, dia diam-diam mengamati. Bukan proses terjadinya suatu peristiwa. Untuk berikutnya bisa dilihat pada slide. Yang selanjutnya ada adverbia kontrastif. Adverbia kontrastif adalah adverbia yang menyatakan pertentangan dengan hal atau makna kata yang disampaikan sebelumnya. Contohnya di sini, sungguh saya tidak tahu apa-apa. Bahkan kalau kamu tidak minta, saya tidak akan datang ke sini. Nah, kata bahkan di sini merupakan adverbia kontrastif. Dia menyatakan pertentangan. Berikutnya, bukannya minta maaf, dia malah marah-marah sama saya. Nah, kata malah ini juga menunjukkan adverbia kontrastif. Contoh selanjutnya, silakan dilihat pada slide. Selanjutnya, adverbia keniscayaan. Adverbia keniscayaan menyatakan hubungan makna dengan kepastian akan terjadinya hal atau peristiwa. Contohnya di sini adalah, kita pasti bisa melewati masa-masa sulit ini. Kata pasti di sini menunjukkan adverbia keniscayaan. Nah, kata ini menyatakan hubungan makna dengan kepastian. Selanjutnya, kita tentu tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat. Nah, kata tentu ini juga menunjukkan kepastian. Berdasarkan sebagai kepastian. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Agita Namira. Kepada Saudari Agita dipersilahkan. Selanjutnya, kelas kata demonstrativa. Demonstrativa adalah kategori yang berfungsi untuk menunjukkan sesuatu atau antecedent di dalam maupun di luar wacana. Dari sudut bentuk dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, demonstrativa dasar, contoh kata itu dan ini. Yang kedua,
Demonstrativa turunan. Contoh katanya berikut sekian. Yang ketiga, demonstrativa gabungan. Contoh katanya di sini, di situ, di sana, ini itu, sana sini. Berdasarkan ada tidaknya antecedent dalam wacana, demonstrativa dibagi menjadi demonstrativa intratekstual dan demonstrativa ekstratekstual. Demonstrativa intratekstual atau endoforis, demonstrativa ini menunjukkan sesuatu yang terdapat dalam wacana dan bersifat ekstra kalimat. Demonstrativa ekstra kalimat bersifat anaforis. Contoh katanya itu, begitu, demikian, sekian, sebegitu, sedemikian. Dan kataforis, contoh katanya begini, berikut, sebagai berikut. Yang kedua, demonstrativa ekstratekstual atau exoforis atau deictis. Demonstrativa ini menunjukkan sesuatu yang ada di luar bahasa dan dapat dibagi atas jauh dekatnya antecedent dari pembicara. Yaitu ada 3, proksimal berarti dekat, contoh katanya sini, semi proksimal berarti agak dekat, contoh katanya situ, dan yang terakhir distal berarti jauh, contoh katanya sana. Selanjutnya kelas kata artikula. Artikula dalam bahasa Indonesia adalah kategori yang mendampingi nomina dasar, misalnya si kancil. Nomina dasarnya itu kancil dan artikulnya itu si. Kemudian sang matahari, para pelajar, nomina deverbal yaitu si terdakwa dan si tertuduh, pronominal yaitu si dia, sang aku, dan verbal pasif kaum tertindas, si tertindas. Artikula berupa partikel jadi tidak berafiksasi. Kemudian ciri semantis gramatikal artikula. Yang pertama itu artikula yang bertugas untuk mengkhususkan nomina singularis, jadi bermakna spesifikasi. Yang pertama itu si. Si ini dapat bergabung dengan nomina singularis, baik nomina persona, satwa maupun benda adjektiva, pronominal, dan menyatakan ejekan, keakraban, dan personifikasi. Contoh kalau dalam kalimat yaitu si kancil itu selalu datang merengek-rengek meminta sesuatu. Yang kedua, itu sang. Sang ini digunakan untuk meninggikan harkat kata yang didampinginya. Biasanya bergabung dengan nomina, baik persona, satwa, maupun benda yang menyatakan personifikasi. Misalnya, sang saka, sang merah putih. Sang juga menyatakan maksud untuk mengejek atau menghormati, misalnya sang suami, sang guru, sang juara, dan lain-lain. Yang ketiga, Sri. Sri ini dipakai untuk mengkhususkan orang yang dapat dihormati, misalnya Sri Baginda, Sri Ratu, Sri Paus. Ciri semantis gramatikal artikula yang kedua. Artikula yang bertugas untuk mengkhususkan suatu kelompok, yaitu yang pertama ada para. Para ini digunakan untuk mengkhususkan kelompok, misalnya para guru, para mahasiswa, para ibu, para hadirin. Yang kedua, kaum. Kaum ini digunakan untuk mengkhususkan kelompok yang berideologi sama, misalnya kaum buruh, kaum teroris, kaum wanita, kaum duafa. Yang ketiga, itu umat. Umat ini digunakan untuk mengkhususkan kelompok yang berlatar belakang agama yang sama, misalnya umat Islam, umat Kristiani, umat manusia. Selanjutnya, kelas kata preposisi. Preposisi adalah kategori yang terletak di depan kategori lain, terutama nomina, sehingga terbentuk frasa eksentris direktif. Ada 3 jenis preposisi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, preposisi dasar. Contoh katanya, di, ke, dari, demi, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, penggunaan untuk preposisi dasar, yaitu demi kemakmuran bangsa,
Mari kita tegakkan hukum dan keadilan. Yang kedua, perjuangan bangsa Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur dari awal kemerdekaan hingga saat ini perlu ditingkatkan. Kemudian, jenis yang kedua, preposisi turunan. Preposisi turunan ini ada dua, yaitu gabungan preposisi dan preposisi. Yang ketiga, gabungan preposisi dan non-preposisi. Jenis yang ketiga itu preposisi yang berasal dari kategori lain. Selanjutnya di sini menjelaskan jenis yang kedua, yaitu preposisi turunan. Untuk bentuk-bentuk preposisi yang hampir serupa dengan gabungan preposisi dapat berpola, preposisi, dan nominal lokal. Misal di bawah ini nominal lokalnya antara, atas, dibalik, bawah, di bawah. Contohnya, jadi di atas gedung, di muka bumi, di tengah-tengah kota. Preposisinya itu di atas, nominal lokalnya itu gedung. Dan begitu juga untuk di muka bumi. Di muka itu preposisinya, bumi itu nominal lokal. Di tengah-tengah kota berarti di tengah-tengah itu preposisi dan nominal lokalnya itu kota. Selanjutnya ada gabungan preposisi yang membentuk pola frasa. Preposisi pertama, terus kalimatnya, dan preposisi dua, dan kalimat lagi. Kata. Contohnya, ia belanja dari toko ke toko. Berarti kan preposisi yang pertama itu dari, dan preposisi yang kedua itu ke. Kemudian, sejak dulu hingga sekarang aku masih menunggu. Preposisi yang pertama itu sejak, dan preposisi kedua itu hingga. Dari Semarang sampai Jakarta, ia tempuh demi orang tuanya. Nah, berarti preposisi yang pertama itu dari, terus dilanjutkan dengan Semarang itu katanya, dan sampai itu preposisi yang kedua, dan selanjutnya itu kata-kata selanjutnya lagi untuk melengkapi pola gabungan preposisi dan preposisi yang membentuk pola frasa tadi. Antara saya dengan dia hanya sahabat dekat saja. Antara itu preposisi pertama, dan dengan itu preposisi yang kedua. Selanjutnya ini jenis yang ketiga, itu preposisi yang berasal dari kategori lain. Dan maksudnya itu preposisi yang berasal dari kategori lain, misalnya pada dan tanpa. Termasuk beberapa preposisi yang berasal dari kelas lain, yang berafiks se. Contohnya itu selain, semenjak, sepanjang, sesuai, dan sebagainya. Untuk pemakaian preposisi yang berasal dari kategori lain ini sebagai berikut. Yang pertama itu parasnya bak bidadari yang turun dari langit. Yang kedua, demi sesuap nasi ia meninggalkan anak dan istri ke negeri orang. Yang ketiga, selama kekasihnya pergi ia selalu mandiri. Yang keempat, para buruh demo karena gajinya tidak dibayarkan. Kelima, menjelang senja dikayunya perahu ke laut. Yang keenam, mengingat usia yang sudah tua, Ani tidak mau menunggu lama lagi untuk menikah. Yang ketujuh, sebenarnya antara aku dan dia saling mencintai, tapi sama-sama tidak mau mengakui. Dan yang terakhir, tanpa kehadirannya, aku tidak akan berangkat. Selanjutnya, kelas kata konjungsi. Kelas kata konjungsi adalah kategori yang berfungsi untuk meluaskan satuan lain dalam konstruksi hipotaktis dan selalu menghubungkan dua satuan lain atau lebih dalam konstruksi. Konjungsi ini menghubungkan bagian-bagian ujaran yang setataran maupun yang tidak setataran. Contohnya, dia marah karena saya. Dia marah karena saya meninggalkannya. Adik saya 2 orang, yaitu Adit dan Brian. Nah, dalam kalimat yang pertama itu merupakan preposisi karena
diikuti oleh satuan kata, sehingga merupakan konstruksi eksosentris. Sedangkan dalam kalimat yang kedua, karena itu merupakan konjungsi. Karena menghubungkan klausa dan klausa. Dan yang ketiga, konjungsinya itu berperan sebagai penghubung klausa dan sekaligus berperan sebagai penunjuk anaforis. Nah, kemudian ada konjungsi menurut posisinya. Yang pertama, konjungsi intrakalimat, yaitu konjungsi yang menghubungkan satuan-satuan kata dengan kata frasa, atau klasa dengan klausa. Contoh konjungsi intrakalimat yaitu agar, atau, dan, hingga, sedang, sehingga, serta, upaya, tetapi, dan sebagainya. Contoh penggunaannya dalam kalimat yaitu ia belajar hingga larut malam. Mereka bekerja keras sehingga berhasil mendapatkan cita-citanya. Dalam kalimat yang ia belajar hingga larut malam itu ada kata konjungsinya yaitu hingga. Sedangkan untuk kalimat kedua itu kata konjungsinya itu sehingga. Dan yang terakhir, ia kaya raya tetapi hidup sederhana. Kata konjungsinya yaitu tetapi. Yang kedua yaitu konjungsi ekstra kalimat yang terbagi lagi atas. Yang pertama, yang konjungsi intralekstual. Konjungsi intralekstual itu menghubungkan kalimat dengan kalimat atau paragraf dengan paragraf. Nah, di bawah ini merupakan contoh kata untuk konjungsi ekstra kalimat. Ada akan tetapi, apalagi, bahkan, biarpun, demikian, biarpun, begitu, dan lagi, dalam, dan sebagainya. Kemudian contoh kalimatnya untuk penggunaan dari kata konjungsi ekstra kalimat yaitu pengusaha itu kaya raya dan dermawan. Oleh karena itu, ia dihormati oleh tetangga sekitar rumahnya. Kata konjungsi ekstra kalimat dalam kalimat ini adalah oleh karena itu. Selanjutnya, yang kedua itu konjungsi ekstra tekstual. Nah, konjungsi ekstra tekstual itu menghubungkan dunia di luar bahasa dengan wacana. Di bawah ini merupakan contoh kata untuk konjungsi ekstra tekstual. Adapun, alkisah, arkian, begitu, hatta, ubaya-ubaya, maka itu, mengenai, dan sebagainya. Contoh kalimat untuk penggunaan kata konjungsi ekstra tekstual yaitu alkisah pada zaman dahulu dan sebermula pada kejadian tersebut. Alkisah itu yang merupakan konjungsi ekstra tekstualnya. Dan sebermula pada kalimat kedua merupakan kata konjungsi ekstra tekstualnya. Adapun fungsi konjungsi sebagai berikut, yaitu yang pertama penambahan, misalnya dan, selain, tambahan lagi, bahkan. Yang kedua untuk urutan, misalnya kata lalu, lantas, kemudian. Itu untuk yang ketiga, pilihan, misalnya, atau, entah. Yang keempat, gabungan, misalnya, baik, titik-titik, kalimatnya, terus, maupun. Sambung dengan kata maupun. Yang kelima, perlawanan, misalnya, kata tetapi, hanya, sebaiknya. Yang keenam, temporal, misalnya kata ketika, setelah itu. Yang ketujuh, untuk perbandingan. Misalnya kata sebagaimana, seolah-olah. Yang ke-8 untuk fungsinya sebab, misalnya karena, lantaran. Yang ke-9 untuk akibat. Misalnya kata sehingga,
sampai-sampai. Yang ke-10 untuk syarat, misalnya jikalau atau asalkan. Yang ke-11 itu untuk tak bersyarat, misalnya meskipun dan biarpun. Yang ke-12 itu untuk pengandaian, misalnya andai kata dan sekiranya. Yang ke-13 harapan, misalnya andai kata, sekiranya, seumpama. Yang ke-14 itu untuk perluasan, misalnya yang, dimana, dan tempat. Yang ke-15 untuk pengantar objek, misalnya bahwa, yang ke-16 untuk cara, misalnya sambil dan seraya. Yang ke-17 itu untuk perkecualian, misalnya kata kecuali dan selain. Dan yang terakhir untuk pengantar wacana, misalnya sebermula, adapun, dan maka. Kelas kata selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada saudara Dirga, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang fatis. Kategori fatis adalah kategori yang bertugas memulai, mempertahankan, atau mengukuhkan komunikasi antara pembicara dan lawan bicara. Kelas kata ini terdapat dalam dialog atau wawancara bersambutan, yaitu kalimat-kalimat yang diucapkan oleh pembicara dan kawan bicara. Sebagian besar kategori fatis merupakan ciri ragam bahasa lisan non-standar, sehingga kebanyakan kalimat-kalimat non-standar banyak mengandung unsur-unsur daerah atau dialek regional. Bentuk-bentuk fatis misalnya di awal kalimat, kok kamu melamun? Di tengah kalimat misalnya, dia kok bisa ya menulis puisi seindah ini? Dan di akhir kalimat misalnya, aku juga kok. Kategori fatis mempunyai wujud bentuk bebas, misalnya kok, deh, atau selamat, dan wujud bentuk terikat, misalnya lah, ataupun. Selanjutnya, A. Contoh partikel dan kata fatis. Ayo menekankan ajakan, misalnya, ayo kita pergi yuk. Ayo mempunyai variasi yuk bila diletakkan di akhir kalimat. Ayo juga bervariasi dengan ayu dan ayu. B. Dong digunakan untuk yang pertama menghaluskan perintah, misalnya bagi dong kuenya. Yang kedua menekankan kesalahan lawan bicara, misalnya ya jelas dong. Dan yang C. Lah menekankan kalimat imperatif dan penguat sebutan dalam kalimat, misalnya tutuplah pintu kamar itu, biar sayalah yang pergi. Contoh frase fatis. A. Frase dengan kalimat selamat digunakan untuk memulai dan mengakhiri interaksi antara pembicara dan lawan bicara, sesuai dengan keperluan dan situasinya. Misalnya, selamat pagi, selamat jalan, selamat tidur, selamat makan, dan selamat berulang tahun. Yang B. Terima kasih digunakan setelah pembicara merasa mendapat sesuatu dari kawan bicara. Yang C. Dengan hormat digunakan penulis pada awal surat. Dan D. Hormat saya, salam takzim, wassalam digunakan untuk penulis pada akhir surat. Interjeksi adalah kategori yang bertugas mengungkapkan perasaan pembicara, dan secara sintaktis tidak berhubungan dengan kata-kata lain dalam ujaran. Interjeksi bersifat ekstra kalimat dan selalu mendahului ujaran sebagai teriakan yang lepas atau berdiri sendiri. Interjeksi dapat ditemui dalam bentuk dasar, yaitu aduh, aduhai, ah, ahoy, ai, amboy, asoy, ayo, bah, cis, hai, idih, ih, lo, oh, na, sip, wah, wahai, ya. Yang kedua bentuk turunan, misalnya berasal dari kata-kata biasa atau pengalan kalimat Arab. Contoh, alhamdulillah, astaga, buset, dubillah, duilah, insyaallah, masyaallah, syukur, halo, innalillahi. Selanjutnya, jenis interjeksi dapat diuraikan sebagai berikut. Interjeksi seruan atau panggilan minta perhatian, ahoy, ayo, halo, hai, he, set, wahai. Interjeksi keheranan atau kekaguman, aduhai, ai, amboy, astaga, asoy, hem, wah, yahud. Interjeksi kesakitan, aduh. Interjeksi kesedihan, aduh.
Interjeksi kekecewaan dan sesal. Ah, brengsek, buset, wah, ya. Interjeksi kekagetan. Loh, Masya Allah, Astagfirullah. Interjeksi kelegaan. Alhamdulillah. Nah, syukur. Interjeksi kejijian. Bah, cih, cis, hih, idih, ih. Selanjutnya, frasa dan klausa. Frasa didefinisikan sebagai satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang bersifat non-prediktif atau lazim, yang disebut gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Menurut Profesor M. Ramlan, frasa adalah satuan gramatik yang terdiri atas satu kata atau lebih dan tidak melampaui batas fungsi atau jabatan. Artinya, sebanyak apapun kata tersebut asal tidak melebihi jabatannya sebagai subjek, predikat, objek, pelengkap, ataupun keterangan, maka masih bisa disebut frasa. Berikut contoh dari frasa. Yang pertama, gedung sekolah itu. Yang kedua, yang akan pergi. Selanjutnya, sedang membaca. Sakitnya bukan main. Besok lusa. Di depan. Satuan seperti di atas disebut frase. Jadi, dapat disimpulkan bahwa frasa adalah kelompok kata yang menduduki suatu fungsi, subjek, predikat, pelengkap, objek, dan keterangan, dan kesatuan makna dalam kalimat. Selanjutnya kategori frasa. Frasa berdasarkan kesetaraannya, distribusi unsur-unsurnya. Yang kedua, frasa ditinjau dari segi persamaan distribusi dengan golongan atau kategori kata. Frasa berdasarkan kesetaraan distribusi unsurnya. Yang pertama, frasa endosentris, yaitu frasa yang distribusi unsur-unsurnya setara dalam kalimat. Dengan kata lain, frasa endosentris adalah frasa yang memiliki unsur pusat. Frasa endosentris terbagi atas 3 jenis, yaitu frasa endosentris koordinatif, yakni frasa yang unsur-unsurnya setara dapat dihubungkan dengan kata dan atau misalnya rumah perkarangan, kakek nenek, dan suami istri. Frasa endosentris atributif, yakni frasa yang unsur-unsurnya tidak setara sehingga tak dapat disisipkan kata penghubung dan atau misalnya buku baru, sedang belajar, dan belum mengajar. Selanjutnya frasa endosentris apositif, yakni frasa yang unsurnya bisa saling menggantikan dalam kalimat tak dapat dihubungan dengan kata dan atau misalnya Almin, anak Pak Darto, sedang membaca. Selanjutnya frasa berdasarkan kesetaraan distribusi unsurnya. Frasa eksosentris adalah frasa yang tidak mempunyai distribusi yang sama dengan semua unsurnya. Misalnya di pasar, ke sekolah, dari kampung. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Norpri. Saya akan menjelaskan tentang frasa ditinjau dari segi persamaan distribusi dengan golongan atau kategori kata. Pertama, frasa verba. Frasa yang unsur pusatnya berupa kata yang termasuk kategori verba. Secara morfologis, unsur pusatnya frasa verba biasanya ditandai dengan afiks verba. Secara sintaksis, frasa verba terdapat kata sedang untuk verba yang aktif dan kata sudah untuk verba yang mencatatkan keadaan. Frasa verba tidak dapat diberi kata sangat dan biasanya menduduki fungsi sebagai predikat. Contohnya, dia berlari. Berikutnya, frasa nomina, yaitu frasa yang unsur pusatnya berupa kata yang termasuk kategori nomina. Unsur pusat frasa nomina itu berupa yang pertama, nomina sebenarnya. Contohnya, pasir ini digunakan untuk mengaspal jalan. Berikutnya, pronomina. Contohnya, dia itu musuh saya. Berikutnya, nama. Contoh, Dian itu manis. Berikutnya, kata-kata selain nomina, yaitu namun strukturnya berubah menjadi nomina. Contoh, dia rajin, menjadi rajin itu menguntungkan. Berikutnya, frase adjektiva adalah suatu gramatik yang terdiri atas dua kata atau lebih
sedang intinya adalah adjektival atau sifat, dan satuan itu tidak membentuk klausa. Misalnya, ibu bapakku sangat gembira. Berikutnya, baju itu sangat indah. Kemudian, mobil Ferozamu bagus sekali. Frase pronomina adalah dua kata atau lebih yang intinya pronomina dan hanya menduduki satu fungsi dalam kalimat. Misalnya, saya sendiri akan pergi ke pasar. Berikutnya, kami sekalian akan berkunjung ke Tator. Kemudian, kamu semua akan pergi studi wisata di Tator. Kemudian, frase numeralia, yaitu frasa yang unsur pusatnya berupa kata yang termasuk kategori numeralia, yaitu kata-kata yang secara semantis menyatakan bilangan atau jumlah tertentu. Dalam frasa numeralia terdapat kata bantu bilangan, yaitu ekor, buah, dan lain-lain. Contohnya, 2 buah, 3 ekor, 5 biji, 25 orang. Berikutnya yaitu frasa preposisi, yaitu frasa yang ditandai dengan adanya preposisi atau kata depan sebagai penanda dan diikuti kata atau kelompok kata sebagai petanda. Contohnya dari penanda atau preposisi dan petanda atau kata atau kelompok kata di teras, yaitu ke rumah teman, dari sekolah, untuk saya. Berikutnya yaitu frasa konjungsi, yaitu frasa yang ditandai dengan adanya konjungsi atau kata sambung sebagai penanda dan diikuti klausa sebagai petanda. Karena penanda klausa adalah predikat, maka petanda dalam frasa konjungsi selalu mempunyai predikat. Contohnya, penanda yaitu atau konjungsi ditambah petanda klausa yang mempunyai predikat. Sejak kemarin dia terus diam di situ. Berikutnya yaitu klausa. Klausa ialah satuan gramatikal berupa kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri dari sebuah subjek dan sebuah predikat dan mempunyai potensi untuk menjadikan sebagai kalimat. Penanda klausa adalah predikat, tetapi dalam realisasinya predikat itu bias. Bisa juga tidak muncul, misalnya dalam kalimat jawaban atau dalam bahasa Indonesia lisan tidak resmi. Misalnya, pertanyaan, kamu memanggil siapa? Jawaban, teman satu kampus, sebagai subjek dan predikatnya dihilangkan. Contoh pada bahasa tidak resmi, saya telat, predikatnya dihilangkan. Klausa merupakan bagian dari kalimat, oleh karena itu klausa bukan kalimat. Klausa belum mempunyai intonasi lengkap, sementara itu kalimat sudah mempunyai intonasi lengkap yang ditandai dengan adanya kesenyapan awal dan kesenyapan akhir yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut sudah selesai. Klausa sudah pasti mempunyai predikat, sedangkan kalimat belum tentu mempunyai predikat. Terima kasih. Presentasi dari saya akan dilanjutkan oleh Saudara Okta Thaibah. Untuk selanjutnya, perkenalkan nama saya Okta Thaibah, NPM 1917051023. Di sini saya akan membahas mengenai kategori klausa yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan unsur-unsur fungsinya. Yang kedua, berdasarkan kategori kata atau frasa yang menjadi unsurnya. Dan yang ketiga, berdasarkan makna unsur-unsurnya. Untuk yang pertama, kita akan bahas mengenai berdasarkan unsur-unsur fungsinya. Klausa terdiri atas unsur-unsur fungsional yang disebut S, P, O, PEL, dan K. Kelima unsur itu memang tidak selalu ada dalam satu klausa. Kadang-kadang satu klausa hanya terdiri dari S dan P, kadang-kadang terdiri atas S, P, dan O, kadang-kadang juga terdiri atas S, P, dan PEL, begitu seterusnya.
Unsur fungsional yang selalu ada dalam klausa adalah P. Unsur yang lain mungkin ada, mungkin juga tidak ada. Yang kedua, berdasarkan kategori kata atau frasa yang menjadi unsurnya. Pengkategorian klausa berdasarkan kategori kata atau frasa yang menjadi unsur-unsur klausa disebut analisis kategorial. Sudah tentu analisis kategorial tidak terlepas dari analisis fungsi, bahkan sesungguhnya merupakan lanjutan dari analisis fungsi. Berdasarkan kategori kata atau frasa yang menjadi unsurnya, terdapat contoh sebagai berikut. Aku sudah menghadap komandan tadi. Klausa kalimat di atas, jika dianalisis secara fungsional, hasilnya menjadi seperti berikut, di mana aku merupakan S, menghadap merupakan P, komandan merupakan O, dan tadi merupakan keterangan. Selanjutnya, untuk kategori yang ketiga, itu berdasarkan makna unsur-unsurnya. Dalam kategori fungsi klausa, klausa dianalisis berdasarkan fungsi unsur-unsurnya menjadi S, P, O, L, dan K. Dan dalam analisis kategorial, telah dijelaskan bahwa fungsi S terdiri atas Fn, fungsi P terdiri atas Fn, Fb, dan Fnum, Fprep, fungsi O, dan fungsi Pel terdiri atas Fn, dan fungsi K terdiri atas Ket, Fprep, Fn, dan Fv. Fungsi-fungsi itu, di samping terdiri atas kategori kata atau frasa, juga terdiri atas makna-makna yang sudah barang tentu makna satu fungsi, makna yang dikatakan fungsi yang lain. Kemudian terdapat contoh, yaitu aku menemani anakku di tempat tidur beberapa saat. Secara fungsional, klausa kalimat di atas terdiri atas fungsi-fungsi S, P, O, keterangan 1 dan keterangan 2. Fungsi S terdiri atas kata aku yang termasuk golongan Fn. Fungsi P terdiri atas kata menemani yang termasuk kategori Fb. Fungsi O terdiri atas unsur anakku yang termasuk kategori Fn. Fungsi K1 terdiri atas frasa di tempat tidur yang termasuk golongan Fprep. Dan fungsi K2 terdiri di frasa beberapa saat yang termasuk kategori Fn. Oleh karena terdapat 2K, maka di sini disebut K1 dan K2. Kemudian di bidang makna S, klausa kalimat di atas menyatakan makna pelaku ialah yang melakukan tindakan. P menyatakan makna tindakan, O menyatakan makna penderita, yakni yang menderita akibat dari tindakan tersebut, K1 menyatakan makna tempat, kemudian K2 menyatakan makna waktu. Demikianlah uraian itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Kemudian istilah makna di sini digunakan sebagai isi semantis unsur-unsur klausa. Jadi makna di sini merupakan pleonasme bahasa dan bukannya pleonasme di luar bahasa. Dan penentuannya pun berdasarkan ciri-ciri yang terdapat dalam bahasa. Kemudian ada penggolongan klausa yang terdiri atas 3 juga. Yang pertama berdasarkan struktur internya. Yang kedua berdasarkan ada tidaknya kata negatif yang secara gramatik menegatifkan P. Dan yang ketiga berdasarkan kategori kata atau frasa yang menduduki fungsi P. Yang pertama berdasarkan struktur internya. Unsur inti suatu klausa adalah S dan P. Namun, meskipun S merupakan unsur inti, unsur ini sering tidak hadir. Misalnya, dalam kalimat luas sebagai akibat penggabungan klausa dan dalam kalimat jawaban. Oleh karena itu, unsur yang selalu ada pada klausa adalah P. Klausa yang terdiri atas S dan P disebut sebagai klausa lengkap. Sedangkan klausa yang tidak ber-S disebut sebagai klausa yang tak lengkap. Berdasarkan struktur internya, klausa lengkap dapat dibedakan menjadi 2 golongan, yakni klausa lengkap yang S-nya terletak di depan P, dan klausa lengkap yang S-nya terletak di belakang P. Yang pertama disebut klausa lengkap, susun biasa, misalnya seperti berikut. Badan orang itu sangat besar. Para tamu, masuklah ke ruang tamu. Yang kedua disebut klausa lengkap
susun balik atau klausa inversi, misalnya sangat besar badan orang itu, masuklah para tamu ke ruang tamu. Kemudian, berdasarkan ada tidaknya kata negatif yang secara gramatik menegatifkan P. Berdasarkan ada tidaknya kata negatif yang secara gramatik menegatifkan atau mengingkari P, klausa dapat digolongkan menjadi dua, yaitu klausa positif dan klausa negatif. Untuk klausa positif, ialah klausa yang ditandai tidak adanya unsur negasi yang menegatifkan P. Contohnya, Ari, seorang pesepak bola terkenal. Contoh kedua, mahasiswa itu mengerjakan tugas, dan contoh terakhir, mereka pergi ke kampus. Untuk klausa negatif, ialah klausa yang ditandai adanya unsur negasi yang menegaskan P. Contohnya, tentunya berkebalikan dengan klausa positif, yaitu Ari bukan seorang pesepak bola terkenal. Mahasiswa itu belum mengerjakan tugas, mereka tidak pergi ke kampus. Dari klausa negatif ini, kata bukan, kata belum, dan kata tidak merupakan unsur negasi yang menegaskan P. Kemudian untuk yang ketiga, berdasarkan kategori kata atau frasa yang menduduki fungsi P. Klausa dapat digolongkan menjadi 5 golongan, yakni yang pertama ada klausa nomina, klausa verba, klausa adjektiva, klausa numeralia, dan klausa preposisiona. Baik, pada kali ini saya Ardela Dena Mulia dengan NPM 024 dari kelas B akan menjelaskan mengenai materi kalimat. Kalimat adalah susunan beberapa kata atau klausa yang disusun dengan sistem bahasa tertentu sehingga memiliki makna lengkap dengan minimal memiliki subjek dan predikat. Sistem bahasa tertentu di sini adalah yang dimaksud seperti PUEB, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, dan TTBI, Tata Bahasa Bahasa Indonesia. Itu sebagai contoh dari bahasa Indonesia. Selanjutnya ada ciri-ciri kalimat. Yang pertama ada pada lisan, diawali dan diakhiri dengan kesenyapan. Jadi ketika kita mengucapkan suatu kalimat, pasti diakhiri dengan berhenti, seperti itu. Yang kedua, pada tulisan diawali huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Itu baku. Yang ketiga, kalimat aktif, minimal terdiri dari subjek dan predikat. Selanjutnya ada mengandung anggapan yang lengkap. Jadi dari kalimat tersebut, kita bisa menyimpulkan apa maksud dari arti kalimat tersebut. Kemudian menggunakan urutan yang logis di setiap kata maupun kelompok kata. Kemudian mengandung satuan makna, ide, atau pesan yang jelas. Dalam paragraf terdiri dari 2 kalimat atau lebih yang disusun dalam satuan pokok pikiran yang saling berkaitan, serta hubungan dijalin melalui konjungsi atau kata hubung, pronomina atau kata ganti, atau struktur yang sejajar. Di sini ada unsur-unsur kalimat. Yang pertama ada subjek, yang kedua ada predikat, yang ketiga ada objek, keempat ada keterangan, dan yang kelima ada pelengkap. Subjek di sini adalah kata yang menunjukkan pelaku dalam kalimat, kemudian predikat adalah unsur yang menerangkan apa yang sedang dilakukan oleh subjek. Kemudian ada objek, yaitu unsur yang berkaitan dengan predikat atau sasaran dari subjek. Yang keempat ada keterangan, yaitu unsur pelengkap kalimat berupa frasa, kata, atau anak kalimat. Yang terakhir ada pelengkap, yaitu unsur yang melengkapi predikat. Kalimat minimal memiliki subjek dan predikat. Dan untuk keterangan dan pelengkap, sifatnya opsional, tidak harus ada dalam suatu kalimat. Ciri-ciri subjek adalah jawaban apa atau siapa. Kemudian didahului kata bahwa, berupa kata atau frasa nomina, disertai pewatas yang. Kata sifat didahului kata si atau sang, tidak didahului oleh preposisi, tidak dapat diingkarkan dengan kata tidak, tetapi dapat diingkarkan dengan kata bukan.
Diingkarkan maksudnya negasi. Kemudian ada ciri-ciri dari predikat, yaitu jawaban mengapa atau bagaimana. Dapat diingkarkan dengan kata tidak atau bukan. Dapat didahului dengan keterangan aspek seperti akan, sudah, sedang, selalu, atau hampir. Kemudian dapat didahului kata sebaiknya, seharusnya, atau selayaknya. Tidak didahului kata yang. Jika didahului kata yang, predikat berubah fungsi menjadi perluasan dari subjek. Didahului kata adalah, ialah, yaitu, yakni, atau merupakan. Dapat berupa kata benda atau nomina, kata kerja atau verba, kata sifat, adjektiva, atau bilangan. Ciri-ciri dari objek berupa kata benda atau nomina, tidak didahului kata depan, berada di belakang predikat transitif, dapat menjadi subjek apabila kalimat merupakan kalimat pasif. Jadi pada kalimat pasif, subjek dan objek bertukar posisi. Kemudian ada ciri-ciri dari keterangan, yaitu letaknya dapat berpindah di awal, di akhir, ataupun tengah kalimat. Dapat berupa keterangan waktu, tempat, tujuan, sebab, akibat, dan lain sebagainya. Kemudian ciri dari pelengkap adalah terletak pada predikat yang bukan kata kerja transitif, dapat berwujud nomina atau frasa nominal, seringkali tertukar dengan objek. Contoh perbedaan dengan objek, misalnya kalimat dia menjual barang-barang elektronik di Glodok. Barang-barang elektronik pada kalimat pertama ini merupakan objek, sedangkan kata barang-barang elektronik pada kalimat kedua sebagai pelengkap, karena berjualan di sini adalah kata kerja transitif. Ini adalah contoh penerapan subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan pada suatu kalimat. Pada kalimat pertama, dia cerdas, minimal memiliki subjek dan predikat. Kemudian ada anak itu makan kue. Anak itu sebagai subjek, makan sebagai predikat, dan kue sebagai objeknya. Kemudian ada putusan ini berdasarkan musyawarah. Putusan ini sebagai subjek, berdasarkan sebagai predikat, dan musyawarah sebagai pelengkap. Kemudian ayah ada di rumah. Ayah sebagai subjek, ada sebagai predikat, dan di rumah sebagai keterangan tempat. Di sini ada ciri objek dan pelengkap. Objek biasanya berwujud frasa nominal atau klausa, berada langsung di sebelah kanan predikat, verba atau frasa verbal transitif, dapat menjadi subjek dalam pemasifan kalimat, dapat diganti dengannya. Kemudian ciri pelengkap berwujud frasa nominal, frasa verbal, frasa adjektival, frasa preposisional, atau klausa, berada langsung di sebelah kanan predikat, verba, atau frasa verbal tak transitif, berada di belakang objek jika predikatnya berupa verba transitif. Kemudian pelengkap tidak dapat menjadi subjek dalam pemasifan kalimat, tidak dapat diganti dengan katanya kecuali dalam kombinasi preposisi selain di, ke, dari, dan akan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Faisal Haris. Kepadanya dipersilakan. Baik, izin melanjutkan. Nama saya Faisal Haris Makarim pula. NPM 065. Di sini ada struktur kalimat. Ada yang contoh yang salah dan contoh yang benar. Contoh yang salah dalam rapat menegaskan bahwa bisnis adalah usaha komersial untuk mendapatkan uang, barang, dan pelanggan. Di sini menegaskan adalah kata yang salah, karena tidak mungkin dalam rapat menegaskan. Rapat itu menegaskan, itu tidak mungkin. Menegaskan ini salah, seharusnya ditegaskan. Karena dalam rapat ditegaskan bahwa bisnis adalah usaha komersial untuk mendapatkan uang, barang, dan pelanggan. Itu benar. Lalu ada contoh
lagi di sini, dalam kerjanya mereka mengerjakan laporan kegiatan dan menyusun perencanaan kemudian melaksanakan. Di sini salah karena kalimatnya tidak efektif. Dalam kerjanya, mereka mengerjakan. Seharusnya diganti dengan mereka menyusun rencana kerja, melaksanakan, dan melaporkan hasil pelaksanaannya. Lalu di sini ada contoh lagi. Di sini contoh yang salah, gadis itu cantik, tambah pula ia kaya. Di sini salah karena kalimatnya tidak bersinggungan. Seharusnya gadis itu cantik, tambahan pula ia pandai berhias. Lalu kita masuk ke pola kalimat. Di sini ada pola kalimat dibagi menjadi dua, pola kalimat dasar dan pola kalimat majemuk. Nah, pola kalimat dasar adalah kalimat yang berisi informasi yang pokok, struktur inti, belum mengalami perubahan. Perubahan itu dapat berupa penambahan unsur, seperti penambahan keterangan kalimat, ataupun keterangan subjek, predikat, objek, ataupun pelengkap. Ciri-ciri pola kalimat dasar di sini merupakan kalimat tunggal, minimal ada satu subjek dan satu predikat, selalu diawali subjek. Kalimatnya aktif, unsur tersebut ada yang berupa kata dan ada juga yang berupa frasa. Pola kalimat dasar. Pola kalimat dasar itu berpola-pola. Pola yang pertama itu ada yang polanya subjek predikat. Predikat kalimat ini dapat berupa kata kerja, kata benda, kata sifat, dan kata bilangan. Misalnya, mereka sedang berenang. Mereka subjek, sedang berenang, predikat, kata kerja. Lalu ada ayahnya, guru SMA. Ayahnya di sini subjek, guru SMA adalah kata benda, predikat. Gambar itu bagus. Gambar itu subjek, bagus itu kata sifat, dia predikat. Peserta penataran ini 40 orang. Peserta penataran ini subjek, 40 orang adalah kata bilangan, dia predikat. Kalimat dasar berpola SPO, subjek, predikat, objek. Subjeknya berupa nomina atau frasa nominal, predikatnya berupa verba transitif, dan objek berupa nomina atau frasa nominal. Misalnya, mereka sedang menyusun karangan ilmiah. Mereka ini subjek, sedang menyusun itu predikat, karangan ilmiah adalah objeknya. Lalu, pola kalimat subjek, predikat, pelengkap. Subjeknya berupa nomina atau frasa nominal, predikat berupa verba intransitif atau kata sifat, dan pelengkap berupa nomina atau adjektivita. Misalnya, anak berternak ayam. Anaknya berternak ayam. Anaknya ini subjek, beternak ini predikat, ayam ini pelengkapnya. Lalu ada berpola subjek predikat keterangan. Keterangan akan diperlukan oleh predikat. Jadi subjek berupa nomina atau frasa nominal, predikat berupa verba intransitif, dan keterangan berupa frasa berpreposisi. Misalnya, mereka berasal dari Surabaya. Mereka ini subjek, berasal dari predikat, dari Surabaya itu keterangan. Kalimat dasar berpola subjek, predikat, objek, pelengkap. Misalnya, dia mengirimi saya surat. Dia ini subjek, mengirimi predikat. Saya ini objek. Surat ini pelengkapnya. Di sini, subjek berupa nomina atau frasa nominal, predikat berupa verba intransitif, objek berupa nomina atau frasa nominal, dan pelengkap berupa nomina atau frasa nominal. Kalimat dasar berpola subjek, predikat, objek, keterangan. Subjek berupa nomina atau frasa nominal, predikat berupa verba intransitif, objek berupa nomina atau frasa nominal, dan keterangan berupa frasa berpreposisi. Misalnya, kami memasukkan pakaian ke dalam lemari. Kami di sini subjek, memasukkan ini predikat, pakaian ini objek, ke dalam lemari adalah keterangan. Lalu di sini ada pola kalimat dengan subjek, predikat, pelengkap, keterangan. Kalimat ini bersubjek berupa nomina atau frasa nominal, predikat berupa verba intransitif atau kata sifat, pelengkap berupa nomina atau adjektivita,
dan keterangan berupa frasa preposisi. Misalnya, Ungu bermain musik di atas panggung. Ungu di sini subjek, bermain ini predikat, musik ini pelengkapnya. Dan di atas panggung ini keterangan. Kalimat dasar berpola subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Subjek berupa nomina atau frasa nominal, predikat berupa verba instansitif, objek berupa nomina atau frasa nominal, pelengkap berupa nomina atau frasa nominal, dan keterangan berupa frasa preposisi. Misalnya, dia mengirimi ibunya uang setiap bulan. Dia ini subjek, mengirimi ini predikat, ibunya ini objek, uang itu pelengkap, dan setiap bulan adalah keterangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Bintang. Kepada Saudara Bintang dipersilakan. Selanjutnya adalah pola kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas dua klausa utama atau lebih yang dapat berdiri sendiri sebagai kalimat yang lepas. Klausa yang satu dalam kalimat majemuk bukan merupakan bagian dari klausa yang lain, atau klausa yang satu bukan merupakan pengembangan dari salah satu fungsi yang ada dalam klausa itu. Hubungan antara klausa yang satu dan yang lain dalam kalimat ini menyatakan hubungan koordinatif. Pola kalimat majemuk terbagi atas tiga jenis, yaitu kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, kalimat majemuk setara dan bertingkat. Kalimat majemuk setara gabungan menggunakan kata dan serta. Lalu kalimat majemuk setara urutan menggunakan kata lalu, lantas, dan kemudian. Lalu kalimat majemuk setara pilihan menggunakan kata atau. Kalimat majemuk setara perlawanan menggunakan kata tetapi, melainkan, dan sedangkan. Struktur dari kalimat majemuk setara sebagai berikut, yaitu contohnya subjek, predikat, keterangan, lalu diikuti dengan konjungsi, lalu diikuti lagi dengan subjek, predikat, keterangan. Lalu kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat dibagi menjadi 8 contoh keterangan, yaitu keterangan waktu, terus contoh katanya menggunakan ketika, waktu, saat, setelah, dan sebelum. Lalu keterangan sebab terbagi atas kata sebab, lantaran, dan karena. Lalu keterangan hasil, contoh katanya adalah hingga, sehingga, dan akhirnya. Keterangan syarat, contoh katanya jika, apabila, kalau, dan andai kata. Keterangan tujuan, katanya agar, supaya, demi, untuk, dan guna. Keterangan cara, contoh katanya adalah dengan dan dalam. Keterangan posesif, katanya adalah meskipun, walaupun, dan biarpun. Lalu yang terakhir adalah keterangan pengganti nomina. Contoh katanya adalah bahwa. Selanjutnya adalah kalimat majemuk setara dan bertingkat. Contohnya adalah sebagai berikut. Bangsa Indonesia bekerja keras mengejar ketinggalan ekonomi setelah krisis politik berkepanjangan dan krisis keamanan mulai membaik. Kata hubungnya adalah untuk yang majemuk bertingkat ditandai dengan kata hubung setelah atau konjungsi setelah. Lalu untuk majemuk setara ditandai dengan konjungsi dan. Contoh lainnya adalah kinerja bisnis mulai membaik dan perkembangan ekonomi mulai stabil setelah berhasil melangsungkan pemilu secara demokratis. Seperti contoh yang satu, sama menggunakan konjungsi dan pada majemuk setaranya dan menggunakan konjungsi setelah pada majemuk bertingkatnya. Selanjutnya adalah kalimat efektif. Kalimat efektif memiliki 7 ciri, yaitu kesepadanan, kepararelan,
ketegasan, kehematan, kecermatan, kepaduan, dan kelogisan. Kesepadanan. Kesepadanan ialah keseimbangan antara pikiran atau struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan kalimat mempunyai beberapa ciri sebagai berikut. Pertama, kalimat itu memiliki subjek dan predikat yang jelas. Contohnya adalah kalimat seperti ini. Bagi semua mahasiswa sekolah ini harus membayar iuran bulanan. Pada contoh kalimat ini, subjeknya tidak jelas, yaitu bagi semua mahasiswa sekolah. Lebih baiknya itu sebagai berikut. Semua mahasiswa sekolah ini harus membayar iuran bulanan. Itu subjeknya adalah semua siswa sekolah. Lalu ciri keduanya adalah tidak terdapat subjek yang ganda. Sebagai contoh, kalimat yang tidak efektif adalah penyusunan laporan itu saya dibantu oleh para guru. Lalu untuk yang contoh kalimat efektifnya adalah dalam menyusun laporan itu saya dibantu oleh para guru. Lalu ciri lainnya dari kesepadanan, kata penghubung intrakalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal. Contoh kalimatnya adalah, kami datang agak terlambat, sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Ini adalah merupakan contoh salah karena menggunakan titik pada intrakalimat, yaitu sehingga. Penghubung intrakalimat, yaitu sehingga. Contoh yang benarnya dari kalimat efektifnya atau contoh efektifnya adalah kami datang agak terlambat sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Yaitu kata penghubung intrakalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal. Lalu ciri keempat yaitu predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Sebagai contoh yang tidak efektif adalah bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu. Lalu kalimat yang efektif contohnya adalah bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Lalu selanjutnya adalah keparalelan. Keparalelan atau sejajaran bertalian dengan hubungan antara unsur-unsur kalimat. Misalnya antara kata dengan kata, frase dengan frase dalam sebuah kalimat. Hubungan tersebut harus jelas dan logis. Contoh yang tidak efektifnya adalah harga minyak dibekukan atau kenaikan secara luas. Lalu yang lebih efektif dari kalimat ini adalah harga minyak dibekukan atau dinaikkan secara luas. Lalu contoh lainnya yang tidak efektif adalah tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, pemasangan penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Lalu contoh yang lebih efektifnya adalah tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, pemasangan penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Lalu selanjutnya adalah ketegasan. Ciri ketegasan yang akan dijelaskan oleh Fani Rizky Sofiana. Ciri kalimat efektif selanjutnya adalah ketegasan. Ketegasan atau penekanan ialah suatu perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat. Inti pikiran yang terkandung dalam tiap kalimat atau gagasan utama haruslah dibedakan dari sebuah kata yang dipentingkan. Kata yang dipentingkan harus mendapat tekanan atau harus lebih ditonjolkan dari unsur-unsur yang lain. Penekanan juga dapat dimunculkan dari bagian yang terpenting dalam kalimat dengan menempatkan bagian tersebut pada awal atau akhir kalimat. Ada berbagai cara untuk membentuk penekanan dalam kalimat. Yang pertama adalah meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat atau di awal kalimat. Contohnya di sini, Presiden mengharapkan agar rakyat membangun bangsa dan negara ini dengan kemampuan yang ada pada dirinya.
Penekanannya ialah pada klausa presiden mengharapkan. Jadi kata presiden mengharapkan diletakkan di depan atau di awal kalimat. Yang kedua adalah membuat urutan kata yang bertahap. Contohnya di sini bukan 1.000, sejuta atau 100, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak yatim. Ini kurang tepat. Bentuk yang lebih tepat adalah bukan 100, 1.000 atau sejuta, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak yatim. Jadi urutannya itu bertahap dari yang terkecil ke yang terbesar. Lalu yang ketiga adalah melakukan pengulangan kata atau repetisi. Contohnya di sini adalah saya suka akan budi pekerti mereka. Saya suka akan sikap mereka. Jadi di sini ditekankan kata saya suka akan sehingga dia diulang. Yang keempat adalah melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Contohnya di sini adalah anak itu tidak bodoh dan malas, tetapi pintar dan rajin. Kita bisa saja menyatakannya dalam bentuk anak itu pintar dan rajin, tetapi di sini ingin lebih ditonjolkan dengan cara menyatakannya dengan pertentangan, yaitu anak itu tidak bodoh dan malas, tetapi pintar dan rajin. Lalu yang kelima adalah menggunakan partikel penekanan atau penegasan. Misalnya di sini penggunaan partikel lah, saudaralah yang bertanggung jawab. Ciri kalimat efektif yang selanjutnya adalah kehematan. Kehematan di sini bahwa tidak selalu yang hemat-hemat kata, yang pendek bentuknya itu pasti bersifat efektif. Tetapi kehematan dalam kalimat efektif adalah hemat mempergunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Kalimat efektif harus memperhatikan kehematan kata yang digunakan sehingga tidak ada kata yang mubazir atau tidak terpakai. Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan. Yang pertama, penghematan dapat dilakukan dengan cara menghilangkan pengulangan subjek. Contohnya di sini, jika penumpang berbeda namanya dengan tiket, penumpang batal berangkat. Ini kurang tepat. Lebih efektif jika dituliskan, jika berbeda namanya dengan tiket, penumpang batal berangkat. Nah, subjek penumpang bisa ditulis satu kali saja, karena sama-sama menempati fungsi subjek dalam satu kalimat. Yang kedua adalah penghematan dapat dilakukan dengan cara menghindarkan pemakaian superordinat pada hiponimi kata. Maksudnya di sini adalah kata-kata yang mencakup kata lain itu disebut superordinat. Lalu kata-kata yang tercakup pada kata yang lebih luas maknanya itu dinamakan hiponim. Jadi contohnya ini seperti ini. Pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2007, Direktur PT Pelangi Renata Kanaratih Jaya yang berbendera warna merah, kuning, dan hijau meresmikan berdirinya perusahaan yang memproduksi lampu neon. Di sini, semua orang mengetahui bahwa Kamis adalah nama hari, jadi tidak perlu ditulis hari. Jadi, ini adalah bentuk hiponim gitu ya. Hiponim dari hari adalah Kamis. Begitu pula pada ungkapan 25 Januari 2007. Itu adalah ungkapan tanggal gitu. Jadi tidak perlu lagi menggunakan kata tanggal sebelumnya. Lalu pada kata merah, kuning, dan hijau itu sudah menunjukkan warna. Jadi tidak perlu lagi menggunakan kata warna sebelumnya. Lalu neon. Neon adalah hiponim dari lampu. Neon adalah salah satu jenis lampu gitu, jadi tidak perlu menuliskan lagi kata lampu. Jadi kalimat tersebut lebih tepat ditulis pada Kamis 25 Januari 2007, Direktur PT Pelangi Renals Kanaratih Jaya yang berbendera merah, hijau, dan kuning meresmikan berdirinya perusahaan yang memproduksi neon. Yang ketiga adalah penghematan dapat dilakukan dengan cara menghindarkan kesinoniman dalam satu kata. Contohnya di sini kata turun bersinonim dengan ke bawah. Kita semua tahu bahwa turun itu pasti ke bawah. Lalu kata hanya bersinonim dengan kata saja. Contohnya dalam suatu kalimat yaitu dia hanya membawa badannya saja. Lebih tepat ditulis dia hanya membawa badannya, tidak perlu kata saja. Lalu contoh yang lain adalah sejak dari pagi ia termenung. Ini kurang tepat. Lebih tepat ditulis sejak pagi ia termenung tanpa kata dari, karena sudah ada kata sejak.
Selanjutnya adalah penghematan dapat dilakukan dengan cara tidak menjamakkan kata-kata yang berbentuk jamak. Contohnya di sini para tamu-tamu. Para di sini menunjukkan bahwa kata selanjutnya itu bersifat jamak. Jadi tidak perlu lagi dibentuk perulangan tamu-tamu yang merupakan perulangan bermakna bahwa kata tamu itu berbentuk jamak. Jadi cukup ditulis para tamu. Begitu pula dengan beberapa orang-orang, cukup ditulis beberapa orang, dan para hadirin cukup ditulis hadirin. Ciri kalimat efektif selanjutnya adalah kecermatan. Prinsip kecermatan berarti cermat dan tepat menggunakan diksi. Kecermatan sangat diperlukan dalam membuat suatu kalimat dengan cara menyusun kalimat dengan penuh kehati-hatian sehingga tidak akan menimbulkan tafsir ganda. Contohnya di sini mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Kalimat satu ini memiliki makna ganda, yaitu siapa yang terkenal di sini? Apakah mahasiswa yang terkenal atau perguruan tingginya yang terkenal? Dan contoh kalimat yang kedua adalah yang menceritakan tentang putra-putri raja, para halubalang, dan para menteri. Kalimat dua ini salah pilihan katanya, karena dua kata yang bertentangan, yaitu diceritakan dan menceritakan. Jadi kalimat itu dapat diubah menjadi yang diceritakan ialah putra-putri raja, para halubalang, dan para menteri. Ciri kalimat efektif selanjutnya adalah kepaduan. Kepaduan ialah pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikannya tidak terpecah-pecah. Kepaduan atau koherensi adalah adanya hubungan yang padu atau koheren antar unsur kalimat. Sebuah kalimat akan dikatakan padu apabila tidak bertele-tele dan tidak mencerminkan cara berpikir yang tidak simetris. Kalimat yang bertele-tele biasanya sama sekali tidak dapat digunakan untuk menyampaikan gagasan atau ide yang tepat, padat, pendek, dan akurat. Misalnya, kalau dengan kata rapat saja sudah cukup jelas, kenapa harus dibuat bentuk menyelenggarakan rapat atau mengadakan rapat? Demikian pula kalau dengan bentuk menembak saja sudah cukup jelas, kenapa harus diungkapkan dengan bentuk melemparkan peluru? Yang mana melemparkan peluru itu sudah diwakili oleh kata menembak, seperti itu. Lalu ciri kalimat efektif selanjutnya adalah kelogisan. Kelogisan ialah bahwa ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Kelogisan kalimat adalah kemampuan sebuah kalimat untuk menyatakan sesuatu sesuai dengan logika. Kelogisan kalimat berhubungan dengan penalaran. Kalimat yang logis itu berarti kalimat yang bernalar. Contohnya di sini adalah waktu dan tempat kami persilakan. Ini tidak logis karena waktu dan tempat bukanlah sesuatu yang dapat dipersilakan. Jadi mungkin lebih tepat dengan menggunakan subjek yang dapat dipersilakan. Misalnya Bapak Menteri kami persilakan. Lalu contoh yang kedua adalah untuk mempersingkat waktu kita teruskan acara ini. Ini tidak logis karena kita tidak memiliki kemampuan untuk dapat mempersingkat waktu. Jadi lebih tepat ditulis untuk menghemat waktu kita teruskan acara ini. Kita dapat menghemat waktu tetapi tidak dengan mempersingkat waktu, seperti itu. Bagian selanjutnya adalah kesalahan kalimat. Kesalahan kalimat ada dua di sini. Yang pertama itu kesalahan struktur dan kesalahan diksi. Kesalahan struktur yang pertama adalah kalimat aktif tanpa subjek. Kalimat aktif harus memiliki subjek dan predikat. Nah, jadi misalnya di sini menurut ahli hukum menyatakan bahwa ekonomi Indonesia segera bangkit jika hukum ditegakkan. Ini bentuk yang salah karena diawali bukan dengan subjek, tetapi dengan suatu keterangan. Lebih tepat dinyatakan dalam bentuk ahli hukum menyatakan bahwa ekonomi Indonesia segera bangkit jika hukum ditegakkan. Lalu yang kedua, menempatkan kata depan di depan subjek. Dengan kata depan ini, maka subjek itu berubah fungsi menjadi keterangan. Contohnya, di Jakarta memiliki pusat perdagangan terbesar di ASEAN. Di merupakan kata depan. Jika di kalimat tersebut diawali di sebelum kata subjek,
maka itu bentuknya tidak tepat gitu, karena dia menjadi keterangan. Lebih tepat dinyatakan dalam bentuk Jakarta memiliki pusat perdagangan terbesar di ASEAN. Lalu kesalahan yang ketiga adalah tanpa unsur predikat, karena suatu kalimat itu harus memiliki subjek dan predikat. Selanjutnya adalah menempatkan kata depan di depan objek. Contohnya, mereka mendiskusikan tentang keselamatan kerja. Ini kurang tepat. Lebih tepat dinyatakan dalam bentuk mereka mendiskusikan keselamatan kerja. Lalu, kesalahan selanjutnya adalah menempatkan kata penghubung interkalimat tunggal pada awal kalimat. Contohnya penggunaan kata sehingga di awal kalimat. Kesalahan selanjutnya adalah berupa anak kalimat atau klausa. Misalnya di sini, meskipun sudah kaya raya tetapi ia tetap bekerja keras. Lebih tepat dinyatakan dalam bentuk meskipun sudah kaya raya ia tetap bekerja keras. Yang selanjutnya adalah kesalahan dalam urutan. Misalnya, ia menulis laporan, mengamati data, dan menyerahkan laporan itu. Ini kan salah. Lebih tepat urutannya adalah ia mengamati data, menulis laporan, dan menyerahkan laporan itu. Kesalahan selanjutnya adalah kesalahan diksi. Menggunakan dua kata bersinonim dalam satu frasa. Contohnya, agar supaya, adalah merupakan, baik untuk, demi untuk, dan lain-lain. Selanjutnya, menggunakan kata tanya yang tidak menanyakan sesuatu. Misalnya, di mana, yang mana, bagaimana. Contoh dalam penggunaan kalimatnya, kampung di mana kami bertempat tinggal. Ini bukan penggunaan kata tanya yang bukan untuk menanyakan sesuatu. Lalu kesalahan selanjutnya yaitu menggunakan kata berpasangan yang tidak sepadan. Misalnya, baik yang tua atau yang muda, itu salah. Lebih tepat dinyatakan dalam bentuk baik yang tua maupun yang muda, karena pasangannya kata berpasangan itu seperti itu. Selanjutnya, menggunakan kata berpasangan secara idiomatik yang tidak bersesuaian. Misalnya, pekerjaan itu sesuai bagi minat orang tersebut. Ini kurang tepat. Lebih tepat dinyatakan dalam bentuk pekerjaan itu sesuai dengan minat orang tersebut. Sesuai itu pasangannya dengan, bukan bagi gitu. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.